Kalau listening sama speaking mungkin bisa belajar sendiri. Jadi karena writing ini dalam IELTS itu dia ada guide-nya, ada panduannya. Gitu ya? Jadi kalau panduannya tidak diikutin, dia tidak akan dapat skor tinggi. Nah, harus investigasi lagi. Nah, ini kalau untuk teman-teman nih atau anak-anak muda nih, meskipun bahasa Inggris kayaknya sekarang sudah lebih tadi ya, kita bisa belajar kapanpun gitu. Betul. Nah, berbicara masalah minder nih, Mister ya. Kadang kan ada juga orang yang saya mau kerja tapi di situ tertulis di contoh. TOEFL nilainya sekian. IELTS minimal 6,5 atau berapa gitu. Akhirnya dia tuh udah down dulunya. Down, minder. Apa sih ini? Kayaknya berat deh. Nggak mungkin bisa deh. Apalagi kita begini deh. Akhirnya betul-betul salah, nggak pede, nggak ini gitu. Pernah nggak Antum mendapatkan seperti itu? Dan kalau memang pernah, motivasi pertama yang Antum berikan ke mereka itu seperti apa itu? Oke, jadi memang rata-rata yang datang ke kami Ustadz ya, itu yang kuliah. Oh, yang kuliah. Yang kuliah. Yang kerja itu paling mereka maunya ke speaking aja. Speaking. Dan biasanya itu memang sudah diterima kerja. Jadi di dalamnya bukan, Mister saya mau belajar bahasa Inggris karena syarat ini enggak. Justru malah yang udah di dalam. Jadi biasanya mereka ada dua nih Ustaz. Kalau yang udah di dalam dunia kerja itu memang udah diterima kerja, speaking karena memang dituntut sama atasannya. Dan ini ada klien ini nih, kamu yang maju misalnya gitu kan. Dia bingung ya. Bisa belajar kan. Atau dia koresponden, berarti koresponden itu writing ya, karena dia harus ngirim surat ke klien. Sekretariatan. Betul. Jadi biasanya yang sudah di dalam. Tapi kalau yang sebelum masuk kerja, kami belum pernah dapat. Biasanya yang sebelum itu adalah untuk kuliah. Nah, baru itu tantangannya di situ bahwa mereka belum tahu gimana cara jawab TOEFL atau IELTS gitu. Dan menariknya rata-rata orang Indonesia kalau dikasih tes TOEFL, kira-kira belajar nggak sebelumnya? Kurang tahu ya. Rata-rata tidak belajar. Oh gitu. Mereka mengandalkan insting. Oh iya dong. Ketika ditanya, kok bisa benar? Nggak tahu, insting aja. Karena ABC tadi ya. Iya, ini insting. Kayaknya ini yang bener deh. Yang B ya. Ya, ini deh yang benar. Karena tadi cap-cip kan. Tapi ketika di dalam masuk dunia IELTS itu tidak bisa. Itu karena pertanyaan IELTS tidak semua multiple choice, essay. Jadi makanya coba dah Antum tanya tadi peserta Antum yang belajar TOEFL, sebelumnya belajar TOEFL nggak? Anda yakin sih kayaknya tidak. Kebanyakan yang Antum temui memang tidak belajar. Mereka mengandalkan insting bahwa mereka ini deh kayaknya yang benar. Ini deh yang benar. Itu sih rata-rata untuk yang tes TOEFL ya. Gitu. Berarti ini nanti kalau teman-teman nih, kalau pengen tahu tadi ya kayak gimana cara menjawabnya lain sebagainya, insya Allah Smart Brain insya Allah memfasilitasi. Amin. Ya. Siap. Tempatnya di mana sih, Mister? Nih kembali lagi nih ke Smart Brain dulu. Siap. Jadi terima kasih bagi para penonton, pendengar, sahabat Close the Book. Kami tempatnya di Jakarta, memang, tapi kami tidak menyediakan kelas. Menarik kan? Jadi sebelum ada COVID, kami sudah melakukan itu. Jadi kami kelasnya online. Benar. Home visit, office visit, atau bagi siswa kami yang malas, Mister, saya maunya di coffee shop. Bisa. Gas. Jadi sebelum COVID itu kami udah menerapkan itu. Jadi tidak ada peserta yang datang ke tempat kami. Ke kantor ya? Nggak ada. Mereka, kami datang dimanapun mereka berada. Ya. Tapi itu sebatas di Jakarta atau kemana aja, Mister? Oke, untuk yang home visit, office visit itu Jabodetabek. Di luar itu online. Oh, di luar itu online. Termasuk kalau di luar berarti kalau kayak di luar Jawa atau lain sebagainya harus online. Online, betul. Kalau Jabodetabek Smart Brain-nya bisa sebenarnya datang ke lokasi peserta, betul. Oke, ini ya teman-teman semuanya ya. Nanti insya Allah Smart Brain itu tadi ya tidak ada batas, jadi tidak ada batas. Tidak harus di kelas, justru tidak harus di kelas. Antum kalian pengennya apa, maunya di mana? Smart Brain datang. Jadi kayaknya kita udah memegang prinsip merdeka belajar ya. Jadi nggak harus di kelas, nggak harus formal, nggak harus formal, senyaman mungkin. Itu malah enak sekali. Yang pengen belajar TOEFL, IELTS tadi yang sudah dijelaskan beliau, karena kita nggak buka di sini ya, karena
Tadi kan gimana cara jawab lain sebagainya. Kalau antum penasaran, kalian penasaran nanti bisa dikepoin di Smart Brand sendiri. Siap. Gitu ya. Nah, Mister nih, berbicara masalah ini ya, usia nih. Nah, tapi saya yakin pasti yang datang ke Smart Brand ini kan bukan Gen Z saja, tapi Siap. ada bapak-bapak juga. Oh, pasti, ada pasti, ini lain pasti. sebagainya. Pasti. Ini pengalaman antum juga nih. Ada nggak sebetulnya perbedaan atau penghambat terkait dengan usia? Artinya begini, Smart Brand ketika konsumennya atau yang ingin belajar itu Gen Z, anak muda, ternyata lebih gampang. Berbeda dengan bapak-bapak yang datang. Betul. Itu susah. Nah, itu mitos berkaitan dengan usia penghambat pembelajar bahasa itu benar nggak? Oke. Ustadz, semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya beban. Bapak-bapak udah pasti pikirannya apa? Anaknya. Gampang. Jadi sebetulnya umur bukanlah faktor yang menghambat belajar. Tapi karena pikirannya tersebutlah dia yang membuat-buat, aduh saya udah belum nyari duit. Benar. Belum anak saya bawel, belum istri saya begini, itu yang menghambat. Seandainya dia mencoba merilis itu, pasti bisa. Jadi nggak ada yang mungkin, karena sebab pikiran inilah yang jadi alat kita kan. Kalau kita pikirnya beban banyak, masukin banyak beban ya, akhirnya alasan tua atau umur tersebut keluar dari mulut kita. Jadi saya bilang faktor umur tidak berpengaruh selama kita punya motivasi atau niat tujuan yang kuat, itu aja. Nah, si Gen Z ini belum banyak pikiran kan? Belum banyak pikiran, kadang pun uang masih dikasih orang tua. Jadi wajar ketika dia lebih cepat menerimanya. Apalagi rata-rata Gen Z itu tujuan atau niat dia lebih kuat. Karena saya mau keluar negeri. Nggak mau apapun, saya mau keluar negeri aja gitu. Jadi wajarlah ketika menyerapnya lebih cepat Gen Z daripada bapak-bapak itu. Berarti sebetulnya kalau usia tadi kalau yang disampaikan oleh Mr. Raksa tuh bukan penghambatnya ya? Bukan penghambat. Justru pikiran atau ini pikiran kita yang ngeblok dan melimitkan diri kita sendiri. Artinya semuanya pun termasuk kalau yang mendengar ini artinya sudah berumur 30 tahun ke atas pun kalau memang merilis itu semuanya kemampuannya sama juga Mister ya? Iya. Sama juga gitu. Kemampuan kita tuh luar biasa kalau kita bisa memahami diri kita sendiri sebetulnya. Oke. Tanyanya Mister, untuk ini nih. Kalau ini nih belajar kita berbicara bahasa ya. Sebetulnya bahasa ini kan belajar bahasa itu seru sebetulnya. Seru banget. Seru sekali ya. Biasanya kadang malah orang tuh kalau sudah menguasai satu bahasa, biasanya bahasa lain ikut loh. Betul. Akan ikut ya. Paling kayak di ininya lah akan ngikut lah, bisa bahasa Inggris, kadang Arab, kadang Jerman, kadang ini lain sebagainya gitu. Kalau untuk teman-teman nih, artinya yang pendengar juga nih Gen Z dan milenial dan lain sebagainya gitu, metode yang mudah nih untuk dalam penguasaan bahasa gitu. Karena kan kadang ya saya dulu di sekolah tuh, wah bahasa Inggris sudah ngeblok nih, karena saya takut, karena metodenya kan, wah guru buka buku, udah baca, setelah itu kumpulkan, ketika salah dimarahin. Kita nggak tahu ini salahnya kemana gini. Takutnya ini nanti kan ada kejadian atau mereka mengalami, akhirnya justru kadang ada bahasa itu jadi ibaratnya selain matematika bisa jadi momok juga gitu. Saya nggak mau belajar gitu. Nah sebetulnya metode yang paling bagus gitu untuk menjadikan fun, santai, syukur-syukur bisa mastering English, Arabic atau bahasa-bahasa lain, itu seperti apa menurut Smart Brand-nya? Jadi ilmu yang kita dapat belajar bahasa Inggris di sekolah, guru-guru suruh baca, itu sudah benar sebetulnya. Cuman torikohnya, metode si guru ini kan, baca, kerjain soal. Udah kan? Udah. Tapi sebetulnya udah benar rutenya reading. Kita harus banyak baca dulu kan. Ya itu udah benar. Cuman si guru ini malas belajar lagi gimana cara supaya orang tuh suka belajar membaca gimana. Banyak banget sebetulnya metode untuk orang suka membaca. Cuman guru-guru Indonesia ini, guru bahasa Inggris malas. Mereka cuma baca, kerjaan soal, diskusi. Yuk kita diskusi mana? Itu yang salah. Jadi saran saya guru-guru Indonesia ini yang guru bahasa Inggris lebih ditingkatkan lagi gimana menemukan metode yang supaya anak-anak itu suka belajar. Nah, kalau antum bilang gimana caranya biar suka belajar? Pertama, paling bagus itu kita sukanya apa dulu. Kalau kita sukanya nonton. Kalau kita sukanya main game. Tapi yang paling anak kecil dewasa suka apa? Baca komik.
Orang dewasa nggak mungkin nggak suka komik dong, ya kan? Jadi selalu saya saranin baca komik, ambil komik bahasa Inggris Spider-Man, ambil bahasa Inggris komik Marvel. Iya. Yang bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris orang suka, orang dewasa aja suka, anak kecil suka. Jadi saya saranin baca komik. Baca komik. Komik yang berbahasa Inggris. Dan udah banyak sekarang penulis-penulis orang Indonesia buat komik pakai bahasa Inggris udah banyak. Udah banyak. Jadi cari apa yang kita suka dulu. Kalau sukanya nonton, kalau sukanya lagu, listening. Kalau sukanya baca, komik gitu. Ini insight baru lagi nih ya nih. Biar kita lebih ini gitu ya. Yeah. Bagus. Tadi jadi kalian sukanya apa dulu gitu ya? Dulu. Mau kalau suka nonton ya, kalau bisa nonton silakan. Tapi kalau bisa apa gitu. Betul. Listening mulai dari listening itu bisa. Listening gitu. mulai dari nonton lagu-lagu ya. Betul, lagu-lagu, nonton berita mungkin. Sebenarnya nonton film pun listening udah juga dapat kan. Iya. Gitu. Kalau sebetulnya kalau untuk kemampuan bahasa itu sendiri, Mister, ada nggak sih standar per waktu gitu? Contoh kayak tadi ya, ada anak nih, saya suka listening atau saya sukanya pengen mendengar saja. Ada nggak kalau mungkin ini kita nggak tahu lah apa di Smart Brand sudah ada penelitian atau ada ini gitu. Ada nggak sih dasar atau batas minimal gitu? Contoh, listening yang bagus itu dasarnya selama 1 bulan, tapi selama 1 hari minimal 120 menit, 2 jam. Durasinya untuk apa ya, ibaratnya menguatkan seperti ini gitu. Itu ada nggak, Mister? Biar nggak penasaran nih kita. Ini luar biasa, bagus banget nih. Sebetulnya ada penelitiannya, tapi kembali lagi saya tanya sama antum, dari Jakarta ke Bandung jaraknya berapa? Udah ada jaraknya lah ya. Kita bisa cepat bisa lama nggak ke Bandung? Iya, bisa. Tergantung apa? Jalan, tergantung transportasi kendaraan kita. Atau kita ke Jogja. Kalau pengen cepat kita naik apa? Pesawat. Tapi ada apa yang harus kita keluarkan? Dananya lebih besar kan? Iya. Dan pesawatnya juga berbeda-beda lagi. Benar. Ada yang mahal, ada yang ini. Nah, jadi kalau misal masalah durasi sebetulnya kembali lagi ke individunya. Sebetulnya guru atau provider itu dia cuma nyiapin alat terbaik kan, metode terbaik, alat terbaik. Nah, tapi kalau menurut penelitian, kalau mau bisa sebuah bahasa ya, bukan bahasa Inggris ya, itu kita butuh 200 jam. Itu baru tahu. Belum master ya. Baru tahu how are you, my name is, terus bla bla bla, itu butuh 200 jam. Nah, dikalikan lagi 200 jam menuju master. Jadi itu kayak A1 ke A2 200, A2 ke B1 200 kayak gitu. Jadi standarnya 200 jam. 200 jam itu menurut penelitian. Kalau nggak salah itu dari salah satu universitas lah, saya lupa nama. Takut salah nyebut. Pokoknya itu salah satu kampus di luar negeri untuk belajar bahasa asing itu butuh 200 jam untuk baru tahu doang. Itu baru tahu ya, bukan belum mastering. Belum 200 jam. Oke, ini pengetahuan baru kita lebih gini, 200 jam. Berarti cukup lama sebetulnya. Memang sabar ya harusnya. Dan kebanyakan orang Indonesia itu tidak sabar. Ini nih, karena kita udah sabar kan. Tahu nggak setiap orang Indonesia mau belajar bahasa asing atau bahasa Inggris? Gimana? Berapa lama nih? Saya bisa. Langsung ya. Makanya ini juga Mister. Saya sering lihat yang ini nih. Kalau menurut antum juga ini, gara-gara antum bilang nggak sabar nih. Ada pamflet nih yang tulisannya. Siap. 3 bulan Capcicus. Menurut antum nih, atau di Smart Brand sendiri contohnya 1 bulan dijamin TOEFL naik atau lain sebagainya. Nah, itu tuh gimana tuh? Siap. Jadi kami alhamdulillah ada program garansi. Nah, TOEFL atau IELTS ada garansi. Benar. Garansinya ada tentu syarat dan ketentuan berlaku dong. Iya. Ketika dia tidak patuh dengan peraturan kami, maka garansi ini ya tidak bisa. Nah, pas antum bilang Capcicus 1 bulan, ya benar dong. Kenapa? Cuma ditanya good morning, bisa dong. How are you, Capcicus nggak? Ya bisa lah. How are you, I'm doing, what are you doing? Kayaknya cuma ngapalin. Itu aja lah ya. Bisa, bener dong itu. Tapi memang banyak orang Indonesia bilang berapa lama ini, berapa lama. Sebetulnya kembali lagi ke individu. Tapi kalau memang dia mau secara
penelitian, saya selalu bilang 200 jam. Ini udah ada penelitian. Saya kasih ke siswa saya. 200 jam nih saya. Wow, lama juga. Itulah. Jadi selalu saya kasih alasan-alasan yang memang membuat dia masuk di akal dia gitu. Itu aja sih. Saya selalu bilang berapa cepatnya, berapa lama saya ngulang lagi, berapa kuat Anda membayar saya, kan gitu kan? Iya kan? Tadi mau ke Jogja, pesawatnya kan beda-beda, mau naik Garuda pesawatnya beda, berarti kan saya tanya berapa kuat Anda membayar saya. Oke, kalau mau cepet ayo berapa kuat? Gitu. Oke. Nah, ini kalau sekarang coba kita ini ya mengarah ke apa itu namanya karir nih. Kalau mereka yang bisa bahasa Inggris lah ya, yang mampu bahasa Inggris gitu. Nah, kalau menurut Antum mungkin selama ini kan tadi ya banyak yang sebelumnya malah masuk di karir, sudah berada dalam pekerjaan profesional tiba-tiba ngikut atau masuk atau belajar bahasa Inggris gitu. Nah, bagi mereka contohnya nih, kalau teman-teman semua nih, biar mereka setidaknya ada motivasi untuk belajar gitu. Kalau menurut Antum benar nggak sih kalau penguasaan sebuah bahasa atau khususnya Inggris sendiri lah itu tuh menaikkan peluang kita untuk dalam segi pekerjaan atau mohon maaf ya, ini bukan mengarah kepada hanya uang atau materi, tapi setidaknya meningkatkan tadi penghasilan itu atau peluang kerja lebih gampang gitu, itu benar nggak? Mister? Gini saya revisi mungkin ya. Untuk sekarang orang yang bisa bahasa Inggris sudah biasa. Udah biasa malah. Jadi tidak ngaruh. Kecuali dia naik jabatan di mana dia syaratnya harus TOEFL. Orang itu mati-matian belajar. Anda mau naik jabatan, IELTS-nya harus segini. Orang mati-matian. Tapi kalau tidak ada itu, Ustadz, jadi kayaknya motivasi belajarnya tidak ada. Atau misalnya Ustadz kerja di sebuah perusahaan. Ustadz, antum mau saya kirim ke Amerika. Tapi syaratnya segini. Wah, bisa kan? Tapi kalau cuma bahasa Inggrisnya dia masih di perusahaan-perusahaan itu, sepertinya kelihatannya tidak, kecuali bahasa Mandarin. Nah, tadi saya bilang, karena bahasa Inggris bagi orang perusahaan-perusahaan Indonesia itu harusnya Anda udah bisa. Kecuali tadi naik jabatan, di mana ada requirement atau persyaratan tertentu yang harus dia kabulkan ya, harus dia kasih gitu. Tapi kalau cuma untuk segitu aja kayaknya harus Mandarin baru yang akan berdampak. Kalau bahasa Inggris sekarang udah tidak berdampak kecuali tadi ada naik jabatan atau dia ditransfer ke luar negeri. Itu sih. Gitu. Insyaallah ya. Tapi ya tetap harus kita pelajari juga, Mister ya. Iya, atau misalnya antum kami angkat jadi kepala sekolah tapi TOEFL-nya harus 500. Terpaksa dong. Iya. Terpaksa dong. Oke, benar. Nah, kalau ini wah ini luar biasa nih, cukup banyak juga tadi ya. Ini pengetahuan terkait dengan pembelajaran bahasa lah ya. Atau tadi kita sudah membahas berkaitan dengan karir. Ya, meskipun tadi ya memang kalau bahasa Inggris secara umum sudah banyak lah ya, sudah banyak yang mampu, tapi tentu itu mungkin jadi sebagai investasi juga, Mister ya, sebagai investasi kan. Contoh tadi kalau dia mampu, tiba-tiba diangkat, antum akan naik jabatan. Kalau TOEFL-nya ini kalau dia sudah mampu kan lebih enak gitu. Nggak perlu kita belajar, belajar lagi gitu. Betul. Ini harus antum pendengar juga harus tahu, bukan berarti bahasa Inggris sudah banyak kemudian udahlah. Saya belajarnya malas, justru itu akan terpakai pada saat nanti ketika kalian butuh gitu. Siapa tahu tadi kan tiba-tiba dipindah tugas atau ke ini gitu. Ada syarat antum atau pendengar semua nggak perlu repot ngulangi dari nol. Justru mulai dari untuk memudahkan kita lah begitu. Tapi faktanya di lapangan adalah orang Indonesia itu sukanya yang mendadak-mendadak. Itu tuh. Jadi dia fakta di lapangan tuh. Dia nggak akan mau mempersiapkan dirinya sebelum itu ya ada kesempatan itu. Baru nih pusing. Bisa nggak ini, bisa nggak? Baru pusing tuh orang Indonesia. Jadi nggak dari jangka lama dia. Harusnya kan manaruf abu dasar farista ada ya. Tapi nggak, orang Indonesia tuh kebanyakan sukanya mepet-mepet. Kalau dibutuhkan baru ini. Baru sudah kan gitu. Oke. Baik, sekarang Mister kita masuk ke ini coba. Setelah tadi kita bahas banyak ya tentang tentang karir, tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Saya malah penasaran nih dengan cerita antum yang banyak tahu ya tentang karir pembelajaran berkaitan dengan bahasa Inggris atau lain sebagainya, bilingual dan lain sebagainya gitu. Motivasi antum dulu pertama membuka Smart Brand itu apa ini? Maksudnya apakah antum dulu tiba-tiba pernah tuh
Mister Aksa, antum saya naikkan tapi syaratnya harus bisa ini. Ternyata antum nggak bisa, akhirnya wah saya mau nolong nih. Kita penasaran nih kok sampai sekarang, artinya 10 tahun itu kan waktu nggak sebentar. Kalau boleh diceritakan Mister, itu apa nih? Siap. Smart Brand. Alhamdulillah siap izinkan. Jadi ya dulu kami ini kan kita di pondok lah ya. Kelas 5 itu di luar berarti kelas 2 SMA. 2 SMA lah ya, 2 aliyah. Kelas 5 itu saya alhamdulillah diamanakan jadi bagian bahasa. Saya jadi bagian bahasa. Nah, kelas 6 saya dalam hati ngomong ini, ya Allah, kalau nanti kelas 6 saya bagian bahasa pusat lagi, saya bikin kursus. Sesimpel itu. Dari sejak SMA berarti ya? Iya, dari SMA. Kalau nanti saya jadi kelas 3 SMA-nya, saya berangkat lagi bagian bahasa, saya mau bikin kursus. Jadi dari situ awal iseng-iseng ngomong, tiba-tiba Allah kabulkan lah. Jadi kelas 6 itu atau kelas 3 SMA itu jadi bagian bahasa, ya sudah, akhirnya oh ya udah, berarti saya harus mewujudkan impian saya dengan cara saya jadi guru freelance loh di berbagai lembaga kursus. Jadi nggak serta-merta Smart Brand lahir. Wah, siapa saya gitu kan. Apalagi pengalaman cuman waktu di pondok doang kan. Ternyata karena dunia luar sedikit berbeda dong. Nggak bisa kita samakan dengan waktu di dalam pondok. Saya berpengalaman itu kurang lebih saya jadi guru freelance di 5 atau 6 lembaga kursus bahasa Inggris. Oh, banyak juga ya. Tapi sebelum jadi kursus bahasa Inggris itu pengajar, saya jadi OB, office boy di sebuah lembaga kursus. Sebelum itu. Jadi sebelum jadi ngajar saya office boy dulu, baru saya pantau-pantau ya gimana. Sistemnya, metodenya. Sebenarnya seperti apa? Ya office boy ya ngepel, nyapu, nyuci piring. Nah, baru setelah kita punya ilmu dikit ya mulailah kita memberanikan untuk menjadi guru gitu. Awalnya saya office boy. Office boy. Ini penyemangat kita ya. Ini buktinya beliau office boy tapi dasar bahasanya berarti sudah punya. Alhamdulillah. Nah, baru beliau mau ini gitu. Nah, ini sekalian biar lebih mengenal lagi terkait dengan Smart Brand itu. Program yang ditawarkan Smart Brand apa saat sebelum nanti kita tutup, biar setelah kita bahas karir, tata cara belajar lain sebagainya gitu, biar nanti kalau yang penasaran bisa lah, ada IG juga ada IG, ada ini. Ada. Nah, program yang ditawarkan dalam lembaga antum terkhusus ya untuk kebutuhan karir. Bagi Gen Z atau anak-anak muda untuk yang kuliah tadi atau kerja atau lain sebagainya, itu apa Ustaz? Siap. Bisa dijelaskan? Siap, terima kasih Ustaz diberikan kesempatan. Jadi kami ini Smart Brand ini mohon maaf, kami hanya fokus minimal SMA. Oh, minimal. Kami tidak mengajari SD, SMP. Saya kira tidak. Kami tidak menangani itu. Itu biarkan lembaga lain saja yang ngurus gitu. Kami fokus SMA. Kenapa? Karena dari SMA inilah sebetulnya impian-impian itu mulai terwujud kan. Dia mulai masuk kuliah, habis itu kuliah dia mulai kerja. Makanya SMA itu kami menerima dari SMA. Nah, kami membuka peluang untuk yang misalnya dia mau ada namanya Ustadz PTN itu IUP, International Undergraduate Program. Jadi kuliah di UI tapi double degree. Karena UI kerjasama mungkin sama kampus luar. Jadi sekarang orang Indonesia yang pengen merasakan atmosfer lah ya, atmosfer kuliah luar negeri dengan degree-nya double, itu bisa ngambil jurusan IUP namanya. Program IUP. Jadi yang punya tuh kampus negeri semua tuh UI, UGM, ITB, IPB, UNESA, UNER gitu. Nah, itu kalau dia mau dapat gelar double ya, atau dia bisa exchange student. Lalu orang-orang yang mau LPDP untuk TOEFL dalam negeri itu kalau tidak salah S2-nya itu teman-teman cukup TOEFL-nya 500. Untuk S3-nya itu 530. Minimal ya. Minimal betul untuk TOEFL. Nah, teman-teman itu untuk LPDP namanya TOEFL ITP. ITP. Jadi saya tekankan baik-baik, teman-teman ngambil namanya TOEFL ITP. Nah, untuk kuliah luar negeri itu S2-nya itu 6,5 IELTS-nya. Oke. Dan jangan lupa IELTS ini sekarang angkanya di sekali tes 3.500.000. Jadi bayangkan kalau ada gagal 3 juta, kayaknya gaji Anda langsung habis sekali. 1 bulan lumayan. Jadi teman-teman, makanya persiapan itu penting karena banyak yang Anda korbankan gitu. Nah, untuk S3-nya itu tergantung kampus. Ada yang minta 6,5 sampai 7, tapi si LPDP kayaknya sekarang udah 6,5 sampai 7 itu nerima mereka. Untuk S3.
Makanya kami menyiapkan mereka bagi mereka yang mau ngambil IUP di PTN, International Undergraduate Program, atau dia mau ngambil LPDP dalam negeri luar negeri, atau ini sekolah kedinasan. Karena beberapa kedinasan itu udah make tesnya ada bahasa Inggrisnya. Jadi kami sementara fokusnya, bukan sementara, kami fokusnya di situ. Gitu. Kami fokus di SMA untuk membangun atau membuat jembatan bagi mereka yang punya impian untuk kuliah atau kerja. Nah, kalau kerja ada tuh sekarang terkenal di Indonesia namanya visa WHV Australia, Working Holiday Visa. Jadi orang Indonesia tuh rata-rata pengennya kerja ke Australia ngambil visa WHV. Oh, okay. Australia itu syarat IELTS-nya sekarang 4,5 aja. 4,5 udah bisa. Cuman tantangannya adalah kita bertarung dengan orang Indonesia karena orang Indonesia ya 4.000 orangnya 5.000 gitu. Tadi kuota di sama pemerintah itu cuman sekitar 4.000, tapi yang daftar 15.000. Waduh, 3 kali lipat. Ya udah lah ya. Jadi 4 kali lipat. Ya itu. Jadi intinya tapi IELTS dulu, habis itu kita bertarung dengan sesama orang Indonesia untuk bekerja di Australia. Itu sudah jelas tadi ya terkait dengan smart brand. Nanti Masya Allah lah, Insya Allah Mr. Reksa bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, sebagai penutup ini, Mr. Antum kan sudah bergelut di bidang bahasa itu cukup lama ya, bahkan dari dari SMA ya, dari anggaplah SMA ya, dari pondok gitu, dari sampai detik ini artinya kalau dihitung sudah Masya Allah udah puluhan tahun nih gitu. Dan Antum sudah dari bahasa itu setidaknya Allah memberikan rezeki melalui bahasa tersebut gitu. Nah, kita ingin dengar ini, Mr. Pesan atau motivasi Antum lah kepada teman-teman untuk Gen Z atau semua orang berkaitan dengan bahasa. Biar mereka tuh motivasi bahwasanya bahasa itu sebetulnya penting, syukur-syukur bukan hanya Inggris saja, Arab saja tadi kan syukur-syukur dengan Mandarin atau lain sebagainya gitu. Atau inilah setidaknya pegangan Antum, bukan pegangan ini ya. Artinya filosofi yang Antum pegang dari segi bahasa bahwasanya bahasa itu penting. Terbukti kok saya bisa hidup atau bisa Allah memberikan rezeki melalui bahasa, kemampuan bahasa yang saya miliki. Betul. Itu apa motivasi atau yang bisa Antum share ke mereka? Oke, jadi izin Ustaz ya. Jadi untuk motivasinya ini sebetulnya untuk diri saya sendiri juga dan untuk teman-teman. Jadi motivasinya untuk kita bersama. Pertama, carilah, belajarlah jika kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Gitu. Temukan passion kamu dulu. Temukan passion, belajar ketika kamu sudah menemukan apa yang mau kamu cari. Jadi kalau belum itu, kayaknya belajarnya kamu akan masih setengah-setengah. Jadi temukan dulu tujuan kamu, belajarlah sampai kamu mendapatkan. Itu sih. Simple ya. Passion, belajar sampai kamu temukan apa yang kamu mau. Nah, apalagi anak-anak sekarang kan, anak-anak muda sekarang, wah baru ini udah bosan pindah lagi. Betul. Kalau tadi dari Mister kita belajar, bahkan beliau dari SMA. Bayangkan ya, SMA berarti umur berapa tuh? 18 tahun, 17-18 tahun sudah punya, saya harus punya buka kursus. Meskipun diawali tadi ya dengan ngajar freelance di beberapa tempat, tapi dengan itu beliau mungkin sungguh-sungguh tadi Mister ya. Betul. Oke, saya punya ini dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa Mister. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan tadi ya, kalau tadi ingin lebih dalam tahu berkaitan dengan smart brand dari yang dimiliki oleh Mr. Raksa, nanti silakan Antum bisa atau kalian bisa cari sendiri di IG ada Mister ya. IG dan sebagainya. Baik, Insya Allah kita tidak terasa Mister. Ini nggak dibawa. Ada Insya Allah. Kita nggak terasa ya, udah 1 jam, 1 jam ini kita. Tapi alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kita ambil terus dari pembelajaran, dari kerja keras dan karir dan lain sebagainya. Kita doakan semoga Mr. Reksa dengan smart brandnya, dengan karyawan-karyawannya diberikan kemudahan, bisa lebih besar dampaknya bisa memberikan manfaatnya kepada orang-orang atau pegawai-pegawai yang lainnya. Baik, terima kasih, kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.